Halo, Halo. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pertama ya kita ngobrol ya. Ya, perdana ini ya. Perdana. Oke, nama lengkapnya siapa? Nama lengkap aku tuh Syahraini, SIKOM MSI. Syahraini SIKOM MSI. MSI itu apa tuh? Gelar untuk apa? Master of Science. Master of Science. Iya. Terus itu gitu aja Master of Iya, Science. betul. Oke. Nah, itu berarti menyelesaikan pendidikan S2 ya? Iya. Untuk bisa dapat gelar itu ya. Jadi Reni ini lulusan S2 tapi punya perjalanan karir yang juga panjang ya. Dari pengalamannya pernah ataupun bercita-cita ingin menjadi seorang artis. Iya. Tapi gagal. Itu gimana ceritanya kok bisa kepengen jadi artis dulunya? Iya. Dulu ngelihat teman-teman gitu atau kita ngelihat di TV kayaknya artis-artis tuh hidupnya enak ya gitu. Jadi cita-cita tuh pingin jadi artis. Jadi bahkan sempat itu syuting, kalau dulu memang syuting film-film pendek bersama salah satu komunitas film yang ada di Medan. Itu ada Rupi Community, saya ikut di dalamnya bergabung untuk buat film. Pinginnya memang jadi artis, ternyata memang tidak gampang. Sempat saya juga jadi pemeran utama loh bahkan. Oh iya? Ya. Oke. Dan film kami itu pernah ditayangkan di stasiun TVRI di Medan. Oh, luar biasa. Jadi sebenarnya udah dong jadi artis, cuma mungkin belum terkenal gitu ya. Iya, belum sampai artis papan atas ya. Karena udah sampai masuk stasiun televisi, kemudian juga udah pernah syuting. Syutingnya tuh pengalamannya tuh sampai di mana gitu? Ya, kami pernah itu syuting yang filmnya itu pernah kami tayangkan di Taman Budaya di Sumatera Utara. Syutingnya bahkan sempat di Jakarta. Waktu itu karena memang mengidam-idamkan jadi artis, walaupun tidak punya uang, saya sempat ikut sama teman-teman yang lain untuk syuting di Jakarta di Universitas Atmajaya kalau saya tidak salah. Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2010. 2010 ya, syuting. Jadi kami syuting di Jakarta dan nggak punya apa-apa. Bahkan di sana itu waktu kami syuting, kami ikut di rumah salah satu produsernya. Untuk makan pun kami sebenarnya susah, kami tuh nggak dibayar, mengeluarkan dana sendiri, dengan impian suatu saat bisa jadi artis. Berarti sebenarnya hampir sama kalau kita dengar cerita-cerita artis itu ya, maksudnya dia mengawali dari karir yang sangat di bawah, kemudian tapi berhasil. Tapi kalau yang ini gagal gitu ya. Jadi artis gagal. Jadi artis yang gagal gitu, bisa dibilang seperti itu ya. Nah, waktu mengejar mimpi menjadi artis, itu status sedang apa tuh? Apa maksudnya memang sudah selesai kuliah kemudian mencoba peruntungan jadi artis atau sedang menjalani pendidikan gitu? Gimana? Iya, jadi pada saat itu tuh lagi kuliah, lagi menyelesaikan S1. Oh. Jadi waktu di kampus, saking pinginnya jadi artis, saya tuh sampai ikut komunitas teater yang ada di kampus saya itu di Teater O yang ada di USU. Di USU, oh kuliah di USU ya. Tapi saya pernah loh itu waktu ikut teater itu dapat pemeran utama dan kami tampil di 5 kota. Oh oke. Jadi saya pikir waktu itu memang passion saya jadi artis. Ada artis ya, tapi duitnya nggak ada gitu ya. Berapa lama tuh proses, maksudnya menjalani hobi untuk bisa jadi artis? Ya, saya rasa hampir 5 tahun lah. Hampir 5 tahun dan nggak ada dapat apa-apa dari situ? Enggak. Memang kayaknya enggak hoki ya kalau kata orang Chinese ya. Nah biasanya gini, kalau sedang ada dalam proses pendidikan, kemudian mengikuti atau menjalani hobi di dunia keartisan selama 5 tahun tapi nggak jadi, pasti ada yang dikorbankan. Nah itu gimana reaksi orang-orang terdekat seperti keluarga, kemudian yang lain lah gitu. Karena pasti ada yang dikorbankan kan. Ya, kalau kita menginginkan suatu pastilah ya ada yang dikorbankan. Ya waktu itu sebenarnya orang tua juga nggak mendukung, ya kan. Mungkin
kenapa saya nggak bisa jadi artis karena kurang dukungan dari orang tua juga kali Gitu ya. Karena orang tua tuh berharapnya saya memang kuliah, menyelesaikan kuliah. Ya sudah kuliah sampai selesai, ini ngapain nih anak nih sok-sokan ikut main-main film gitu. Memangnya itu bakal bisa menjadi sumber penghasilan gitu bagi orang tua ya. Tapi karena memang dulu merasa passion saya ada di situ tuh, nasihat-nasihat orang tua tuh nggak didengar. Nggak didengar ya? Iya, jadi sering bergejolak lah atau sering berantem ya sama orang tua gitu. Tapi ya saya tetap fokus pada tujuan, pengen jadi artis. Tetap bulat ingin jadi artis gitu ya. Nah, ada berapa film sih kemarin yang sempat ikut produksi gitu? Terus sampai dapat penghargaan atau pernah nggak dapat penghargaan atau prestasi apa di bagian film dulu? Nah, kalau untuk yang sama komunitas film itu, yang sampai diundang, kami pernah diundang juga sama Kemendikbud untuk ikut jambore waktu itu. Wah, luar biasa berarti ya. Berkat film yang kami buat pertama kali di Medan. Sama teman-teman yang ada di Medan, kami diundang untuk ke Jakarta. Saya rasa itu suatu langkah yang baik. Makanya waktu kami syuting berikutnya setelah film produksi yang di Medan, kami syuting di Jakarta. Ya berharap ini bakal bisa jadi jalan saya untuk gitu ya, jadi artis ya. Ternyata tidak. Ya sudahlah, ternyata bukan. Kapan titik kamu sadar bahwa oke, ini bukan pilihan saya ternyata jadi artis? Ya pada saat sudah sering ikut syuting atau apa, ternyata juga nggak ada hasilnya gitu. Menyesal nggak waktu itu? Enggak lah, itu kan perjalanan hidup ya, tidak ada yang perlu disesalin. Ya itu juga membawa banyak dampak baik sih mungkin. Sekarang dari dulu saya ikut film-film mungkin lebih gampang untuk bisa bergaul dengan orang lain, tetap ada impact positif. Jadi sebenarnya bukan dari segi materi mungkin yang didapat, tapi pengalaman sama hal-hal lain yang ternyata bisa berdampak sama diri kamu sendiri ya. Nah, kemudian gagal menjadi artis dan tidak melanjutkan lagi mimpi itu. Kalau sekarang tiba-tiba ada produser yang nawarin main film lagi, mau nggak? Mau. Oh, masih mau dia ternyata ya. Jadi masih dipendam gitu mimpinya ya. Karena masih. Apa sih yang belum puas gitu, maksudnya yang ingin dicapai lagi kalau misalnya ada yang nawarin? Pinginnya tuh berperan dalam film gitu, yang saya rasa ceritanya cukup menantang. Pingin gitu. Ya. Gitu. Oke. Nah, setelah akhirnya tersadarkan kalau ternyata jadi artis itu nggak gampang, pengalaman 5 tahun aja ternyata nggak cukup dan belum ada mendapatkan materi apapun gitu kan. Kemudian apa setelah itu? Karena kan pendidikan ini ceritanya belum selesai, ya kan? Kemudian jadi artis gagal. Setelah itu ngapain? Jadi mungkin waktu itu jadi tersadar ya. Setelah 5 tahun saya berproses ingin jadi artis gitu. Nah, pendidikan juga terbengkalai gitu. Nah, itu juga dikorbankan ya kemarin. Dan saya ngerasa kok jadi artis nih nggak ada hasilnya ya gitu. Sementara yang udah ada di depan mata pendidikan saya gitu, kenapa nggak saya selesaikan aja? Tuh, jadi saya berupaya waktu itu gimana mengejar ketertinggalan saya di dunia pendidikan. Jadi waktu itu saya selesaikanlah pendidikan S1 saya dengan mengenyampingkan rasa ingin jadi artis itu. Jadi waktu itu syukur alhamdulillah pendidikan saya selesai S1. Setelah selesai saya berpikir ya udahlah, kayaknya memang harus bekerja ya, karena keinginan orang tua yang udah menguliahkan anaknya pasti ingin melihat anaknya bekerja gitu. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk ya udah cari pekerjaan aja gitu. Udahlah, mungkin jadi artis itu hanya mimpi lah gitu. Tapi kan nggak sesederhana itu. Maksudnya gini, kuliah di S1 USU kan? Iya. Nah, kita tahu biaya kuliah di USU itu mahal loh. Dengan latar belakang kamu waktu itu
siapa gitu. Kemudian dari keluarga kamu tuh siapa? Karena untuk masuk biaya kuliah di USU dengan biaya kuliah itu besar, bisa bertahan, yang tadi awalnya kesannya tidak serius kuliah di situ gitu, gimana? Nah, jadi kan kenapa niat saya juga ingin menyelesaikan kuliah juga pasti faktor orang tua ya. Orang tua yang sudah membiayain gitu, menafkahi. Waktu itu saya kuliah berdua dengan adik saya. Kami sama-sama di USU. Saya fakultas FISIP dan adik saya di pertanian. Gitu. Dan kami hanya dibiayai oleh ibu saya, seorang single parent. Bisa bayangkan seorang ibu yang hanya sendiri waktu itu menguliahkan 2 anaknya, ya dengan biaya kuliah yang cukup besar. Dan karena mimpi orang tua agar kuliah saya selesai gitu, dan ya berharap kalau udah selesai bisalah saya mandiri. Jadinya melihat wajah orang tua yang lelah mencari nafkah dan uang untuk menguliahkan kami, jadi niat untuk menyelesaikan kuliah saya itu ya cukup besar lah. Oke, tadi katanya kan single parent untuk bisa membiayai kuliah. 2 orang pula kuliah di USU. Proses bisa bertahan di USU itu, coba hitunglah dulu biaya kuliah dulu di USU berapa, biaya hidup berapa, apakah memang cukup dari orang tua atau ada yang dikerjakan lagi gitu di Medan gitu. Coba hitung dulu misalnya dari biaya kuliah berapa. Waktu itu uang kuliah saya per semester masih 2 juta ya. 2 juta. Adik saya syukurnya waktu itu kuliah dapat bidik misi. Oke, dapat beasiswa lah ya. Ya, jadi untuk uang kuliah dia sedikit lebih ringan lah. Tapi tetap aja kan, kalau kuliah itu nggak hanya uang kuliah. Betul. Yang paling mahal kalau kita kuliah itu tetap biaya hidup. Biaya hidup, karena kalau setahu saya ya, maksudnya lingkungan seputaran USU itu untuk bisa tinggal di situ tuh mahal ya, kos aja dulu mahal ya, untuk biaya makan juga mahal. Nah itu terus hanya memang menerima uang bulanan dari orang tua aja gitu, nggak ada melakukan hal apapun gitu, misalnya entah jualan atau apa di sana gitu. Saya sempat juga jualan waktu itu untuk meringankan lah beban orang tua. Jadi waktu itu saya pernah jualan, mungkin kalian tahu lah ya, itu es lilin, tapi dicelupin di coklat, dan saya itu jualan di sekolah SD. Waktu itu subuh sebelum kuliah, saya belanja ke pasar dulu, membeli waktu itu buah-buahan sih yang saya tusuk-tusuk, saya cemplungin coklat gitu. Nah, alhamdulillah tidak laku. Nah, ternyata susah ya, walaupun jualannya di sekolah SD. Jadi waktu itu kami merasa anak SD pasti suka nih jajanan-jajanan seperti ini, ya sudah kami jualan di situ. Ya itu modalnya tertanam di situ. Jadi untuk besok jualan lagi tuh nggak ada. Saya rasa udahlah, untuk di situ kayaknya nggak cocok. Jadi waktu itu kami juga pernah jualan di kampus tuh, ada namanya kantin kejujuran. Nah, jadi kami tuh masak di kos. Waktu itu kami buat mie, kami taruhlah di kantin itu. Nah, hari pertama memang berhasil. Itu ada keuntungan beberapa gitu. Jadi untuk hari keduanya bisalah dari keuntungan itu kami belanja lagi untuk jualan lagi. Waktu itu kami jualan mie ya di kampus. Jadi hari kedua ternyata alhamdulillah merugi. Kenapa? Ternyata kantin, namanya saja kantin kejujuran, tapi banyak yang beli nggak jujur. Itu gimana maksudnya tuh kantin kejujuran? Jadi kantin kejujuran itu kita jualan, kita taruh aja barang dagangan kita di musola waktu itu, dan setiap yang mau beli silakan ambil sendiri dan bayar sendiri. Jadi ada tempat uangnya di situ. Dan itu ternyata
Merugi. Merugi juga ya, malah rugi ya. Iya. Jadi mungkin ya kita bisa ambil kesimpulan kita juga nggak bisa terlalu percaya juga sama orang, walaupun itu di tempat Iya, ibadah ya, di ibadah tempat ya. musola. Mungkin kita berpikirnya kalau kita dagang di musola pasti ini orang-orangnya yang jujur gitu ya, ternyata Iya. enggak ya. Dan itu berapa lama? Karena kami merasa prospeknya nggak bagus, ya paling sekitar 2 minggu aja. Habis itu tidak berlanjut lagi. Oke. Kemudian habis beberapa usaha dicoba, ternyata memang juga nggak rezekinya di situ gitu. Apakah menyerah sampai di situ untuk bisa mempertahankan pendidikannya selesai S1? Karena biasanya yang saya tahu juga ya, untuk bisa menyelesaikan S1 di USU, biaya tugas akhir atau skripsinya itu juga lebih gede itu. Itu gimana? Ya, selain usaha-usaha yang sudah saya sebutkan, saya juga pernah jualan juga sih di depan salon ibu saya. Itu waktu itu di Stabat. Jualan Saya apa? pernah jualan jus 3.000. Oh iya? Jadi waktu itu semua modalnya itu dipinjamkan oleh ibu saya. Oke. Jadi seperti styling, modal awal untuk beli buah-buahnya Oke. itu. Dan usaha itu berlanjut sekitar 3 bulan lah. Oke. Dan itu memang ada keuntungannya. Jadi keuntungannya itu yang akhirnya saya simpan dan saya gunakan untuk kemarin waktu keperluan untuk kuliah. Tapi kan masalahnya gini, dari artis dengan gaya yang glamor mungkin ya, pergaulan yang mungkin wah serba apa high gitu ya. Kemudian coba jualan es buah coklat, kemudian jualan mie goreng tadi ya di kampus, kemudian jualan jus 3.000. Merasa jatuh nggak harga dirinya gitu? Enggak dong. Gimana ya? Karena memang dulu saya juga dibesarkan dengan keadaan keluarga yang memang kurang mampu. Jadi saya rasa apa aja ya selama itu masih halal sih nggak ada salahnya. Kemudian tadi sudah melewati beberapa fase, segala usaha sudah dicoba. Nah, sesuai dengan pembahasan kita kali ini kan tuh lulusan S2, Iya. ya gagal jadi artis malah jadi owner salon kecantikan. Itu gimana ceritanya? Kok bisa sih meliriknya ke salon kecantikan? Ngomong-ngomong S2-nya apa sih sebenarnya? S2-nya itu PWD, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah dan Pedesaan. Kemudian bisa akhirnya kecantol sama usaha salon kecantikan itu gimana? Panjang ya ceritanya, karena sebenarnya ibu saya dulu juga punya usaha salon. Oh oke. Nah. Jadi memang sebenarnya latar belakang keluarga juga ada usaha salon ya? Iya, jadi waktu itu sebenarnya saya ditawarin sama ibu saya, dikasih pilihan lah waktu saya selesai SMA, sebenarnya mau kuliah atau mau lanjut sekolah salon, gitu. Nah waktu itu saya berpikir ngapain lagi nih saya sekolah salon, toh orang tua saya juga salon gitu ya kan. Jadi lebih memilihnya untuk kuliah. Ternyata selesai S2, waktu itu sebelum selesai S2 masih S1, gagal jadi artis, saya memutuskan udahlah mungkin melanjutkan keinginan orang tua untuk bekerja. Jadi saya sempat juga bekerja di hotel HDTI, Hotel Danau Toba Internasional. Nggak lama sih memang. Di situ, setelah selesai di situ, saya bekerja di rumah sakit USU. Artinya kan pendidikan yang dijalani sampai S2 nggak diaplikasikan dong ya? Betul. Jadi untuk waktu di awal saya merintis usaha itu banyak juga sih yang skeptis atau berpandangan jelek ya. Sayang dong udah kuliah gitu, kok ujuk-ujuknya jadi tukang salon, ibaratnya seperti itu. Ya, saya mau menghapus stigma itu, karena bahwa sebenarnya kalau kita jadi sarjana atau apa, kita sebenarnya jadi agent of change gitu. Seharusnya kita bisa menjadi orang yang membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu. Jadi saya mau menghapus pikiran-pikiran yang berpikir ngapain sih kuliah capek-capek, toh ujungnya jadi ini gitu. Toh ujung-ujungnya ijazahnya nggak kepake gitu. Padahal sebenarnya tidak ada ruginya kalau kita mencari ilmu. Gitu. Artinya kan memang sudah ada yang dipertimbangkan dan dilihat sebagai perbandingan gitu ya, sampai akhirnya memutuskan fight di usaha salon. Berapa lama sudah berjalan usahanya? 5 tahun. Sudah 5 tahun.
apa yang didapat sekarang dari usaha salon itu? Ya, yang didapat tentu penghasilan ya. Ya, dan syukurnya sekarang saya sudah memiliki cabang. Yang pertama itu salon yang di Stabat, itu melanjutkan salon ibu saya. Nah, salon tante. Nah, sekarang saya punya cabang satu lagi di Medan gitu. Wow. Kalau ditanya apa yang udah didapat selain penghasilan, saya syukurnya merasa bahagia bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya, tentunya kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, closing ya, kira-kira bagaimana sih bisa konsisten dengan pilihan sekarang? Bagi saya, hidup tetap harus berlanjut. Apa yang ada di belakang kita ambil pelajarannya yang bisa kita gunakan untuk hidup kita di masa yang akan datang. Bagi saya, cemoohan atau omongan-omongan orang yang menyudutkan bisa dijadikan motivasi, bisa dijadikan batu cambukan agar kita lebih baik lagi. Tentunya selama kita merasa apa yang kita lakukan itu benar dan bermanfaat bagi orang lain, kita lanjutkan saja.